Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi takwa ini levelnya bukanlah semata-mata pemberian
takwa, takut kepada Allah. 10 amalan yang kita jaga pada bulan suci Ramadan. Pertama sudah saya terangkan, takbiratul ula, jaga sholat berjamaah. Sesibuk-sibuk apapun, sesulit-sulit apapun, jaga sholat berjamaah. Mungkin sama-sama sudah kita dengar kisah sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, Abdullah bin Maktum, sahabat Nabi yang tua. Ini kisahnya selalu disampaikan para mubaligh dengan versi yang berbeda, tapi intinya sama. Suatu ketika Abdullah bin Maktum keluar dari rumahnya. Biasanya Abdullah bin Maktum selalu dekat dengan Rasulullah SAW, karena muazzin Nabi itu hanya ada 2. Pertama Abdullah bin Maktum, kemudian Bilal bin Rabah. Ini Bilalnya Nabi, muazzinnya Nabi. Suatu ketika Abdullah bin Maktum bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, buta. Apakah masih ada kewajiban saya untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid?" Kata Nabi, "Ya udah, kalau begitu kau di rumah saja sholat." Ketika bila Abdullah bin Maktum meninggalkan Nabi, Nabi tanya lagi, "Wahai Abdullah bin Maktum, apakah engkau masih mendengar panggilan seruan azan?" Maka kata Abdullah bin Maktum, "Ya Rasulullah, saya masih mendengar panggilan azan itu dengan baik." Maka kata Rasulullah, "Wahai Abdullah bin Maktum, tidak ada halangan bagi engkau untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid." Maka pulang Abdullah bin Maktum ke rumah sampai kepada istrinya, Nabi katakan tidak ada halangan bagi aku untuk tidak melaksanakan sholat di masjid. Dalam satu kisah dikatakan Abdullah bin Maktum subuh hari dia akan berangkat dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Rumah beliau tidak jauh dari Masjid Nabawi. Maka Abdullah bin Maktum mengambil tali. Ada riwayat yang mengatakan bukan tali, tapi kayu. Ada riwayat mengatakan petunjuk jalan. Ada yang mengatakan tali. Tali itu diikat dari rumah Abdullah bin Maktum sampai dengan Masjid Nabawi, agar Abdullah bin Maktum ini jalan menempuh Masjid Nabawi, karena sahabat Nabi ini tua dan buta. Maka ketika Abdullah bin Maktum pergi subuh yang pertama, hari ketika itu hujan gerimis, maka pergi Abdullah bin Maktum. Di tengah perjalanan Abdullah bin Maktum terjatuh, pakaiannya kotor. Kemudian pulang ke rumah ganti pakaian. Apa kata bininya? "Ngapu pulang, Bang?" Kata Abdullah bin Maktum, "Aku terjatuh, ganti pakaian." Kata istrinya, "Itulah Abang. Tadi yang sopir, Abang pun tuh di rumah juga. Bini awakku banyak mau dari juga. Yang kadang-kadang bini awakku selalu membawa kita ke surga, tapi tidak sakit dan mencapai awak ke neraka." Berangkat lagi kedua. Ketika akan berangkat kedua, datang lagi, jatuh lagi. Ketika dia jatuh, Abdullah bin Maktum ini pulang lagi. Kata istrinya, "Apa lagi?" Jatuh lagi. "Sudahlah Bang, di rumah saja sholat. Abang sudah tua, abang buta. Tidak akan marah Nabi." Kata Abdullah bin Maktum, "Tidak ada halangan bagiku untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah ketika masih mendengar seruan azan." Pulang ke rumah ganti pakaian. Ketika diganti pakaian yang ketiga, Abdullah bin Maktum berangkat lagi. Ketika berangkat yang ketiga, Abdullah bin Maktum jatuh. Ketika jatuh yang ketiga, disambut oleh seorang pemuda. Pemuda inilah yang mengantarkan Abdullah bin Maktum ini dan mendatangi Masjid Nabawi. Sampai di depan Masjid Nabawi, Abdullah bin Maktum mengajak ini pemuda untuk sholat subuh berjamaah, tapi pemuda itu diam dan pergi. Maka Abdullah bin Maktum sholat di belakang Nabi. Habis sholat, apa kata Abdullah bin Maktum? "Ya Rasulullah, tadi ketika aku pergi dari rumah ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah, aku terjatuh. Kemudian aku pulang ke rumah, aku ganti pakaian, aku pergi lagi. Kemudian aku terjatuh, kemudian aku pulang ke rumah, aku ganti pakaian. Ketika yang ketiga kali aku akan pergi ke masjid, aku terjatuh lagi ya Rasulullah. Tapi sebelum sempat terjatuh, ada satu orang pemuda yang
siapa pemuda itu? Pemuda itu iblis laknatullah alaih. Pemuda itu setan. Kata Abdullah bin Maktum, kenapa ya Rasulullah setan bantu saya? Kata Rasulullah, ketika engkau bersusah payah dari rumah untuk melaksanakan salat subuh di masjid, ketika engkau jatuh yang pertama, saat itu Allah telah ampunkan semua dosa-dosa. Ketika engkau berangkat yang kedua, jatuh yang kedua, ketika itu kata Rasulullah, ketika jatuh yang kedua Allah telah ampunkan dosa satu dua kamu. Dan kata Nabi, seandainya engkau jatuh yang ketiga, seandainya engkau jatuh yang ketiga, maka kata Nabi, satu kampung dia akan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Tapi iblis tak mau menerima. Makanya kalau kita tahu pahala mendatangi masjid, apalagi di subuh hari demi Allah, kita akan mendatangi masjid dalam keadaan rangka-rangka. Dan ini sudah kita sampaikan panjang lebar pertemuan yang lalu. Jaga takbiratul ula. Yang kedua sudah saya sampaikan juga, jaga tilawah Al-Quran, baca Quran, sudah disampaikan. Yang ketiga, jaga ketaatan kepada suami. Para istri jaga ketaatan kepada suami. Bu, saya ingin sampaikan saja. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu bisa masuk surga mudah. Ada 4 perkara amalkan. 4 perkara diamalkan, perempuan pasti masuk surga. Apa yang pertama kata Nabi? As-sholatu 'alal waqtiha, jaga sholat tepat pada waktunya. Bukan at-ta'am 'alal waqtiha, bukan makan sampai waktu. Sholat tepat waktunya. Yang kedua, shaum Ramadan, dia berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah. Sholat menjaga sholat dari awal waktu mudah. Menjaga puasa Ramadan mudah. Ibu tak usah puasa sunat dulu, jangan puasa sunat. Puasa wajib saja. Jaga puasa Ramadan 2. Yang ketiga, jaga kehormatan dan kemaluan termasuk dalamnya menutup aurat. Yang keempat kata Nabi, ini yang mulai agak sulit. Kata Nabi, 3 ini perkaranya mudah, tapi yang keempat ini banyak mencampakkan perempuan dalam neraka. Tahu tak isi neraka jahanam itu siapa? Pertama, orang-orang yang syirik mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perempuan-perempuan yang tidak menghormati suaminya. Hilang kebaikan suami gara-gara satu keburukan yang muncul. Itu yang kita dengar kata-kata hari ini, hilang panen setahun di hujan sayu. Maka jaga ketaatan ini, dan ini pun kita sudah bahas. Yang keempat kita lanjutkan. Yang keempat apa? T yang keempat. T yang keempat mesti kita buat ta'amul miskin. Beri makan orang miskin. Jadi begini, Bapak Ibu pulang baca Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu puasa siang hari, bapak puasa siang hari, malam hari kita tarawih, kemudian habis tarawih nanti kita sahur. Ada yang baca Quran, ada yang bertasbih, ada yang menambah dengan sholat malam. Sekarang saya mau tanya, ending yang mau kita capai, esensi yang mau kita raih ketika kita berpuasa Ramadan ini apa? Tolong jawab, Bu. Yang nyawa capai puasa apa sebetulnya? Ada yang bisa jawab? Apa yang mau kita capai? Apa Pak? Keampunan Allah. Ada yang lain? Apa ending yang mau kita capai? Keampunan sudah pasti. Kita menjalani puasa siang hari, malamnya tarawih. Esensi yang mau kita capai itu apa dengan puasa Ramadan? Ketika saya menyampaikan tausiah ini dengan Pemko Batam beberapa waktu yang lalu, kemudian ada diskusi tanya jawab di masjid daerah Jodoh. Apa dia bilang? Ustaz, kita berpuasa Ramadan ini Ustaz sebagai sarana latihan. Apa latihan? Latihan kita Ustaz untuk merasakan pertama bagaimana rasanya orang miskin yang kelaparan, sehingga Ramadan ini diberikan oleh kita. Maka latihan kita merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin, tidak makan dari pagi sampai sore. Dan ini masih masuk di pemahaman kita. Saya bilang ini pemahaman keliru.
Jangan-jangan inilah yang disebut dengan Quran kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama, bohong. Kenapa bohong? Beda dong kita sama orang miskin. Orang miskin daripada sholat subuh terbit fajar dia berpuasa, kemudian sampai dengan berbuka juga tak ada makanan untuk berbuka. Mereka juga belum tahu ada makanan untuk dimakan. Tapi kita dari sudah terbit fajar kita menahan, kemudian selesai maghrib kita berbuka, kita makan. Berbeda dengan dia. Orang miskin belum tentu makan, orang susah belum tentu makan, orang fakir belum tentu makan. Kalau itu yang kita buat alasan tidak bisa kita terima. Kenapa tidak bisa kita terima? Atau jangan-jangan ini yang disebut oleh Allah orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikan ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghati anak yatim. Kemudian sama lagi kata Allah, ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikan ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka-mereka yang tidak memberi makan orang miskin. Jadi maaf, semalam ketika saya ke Batam, saya habis sana diundang buka bersama. Saya ketemu orang paling kaya di kota Batam. Saya pikir orang asli Batam, rupa tidak, orang Pekanbaru. Sudah hampir 27 tahun di kota Batam. Masuk saya ke rumahnya, Pak, Masya Allah. Bapak etong berapa luas masjid kita? Etong luas pekarangan masjid itu sama besar dengan ruang tengah. Besar senang murah kayu, apa perunas sosok doang. Perunas obat kelompok perumahan orang lunas. Tidak usah sombong di perumahan, lagi tinggal di perunas. Rumahnya besar, ruang tengahnya hampir 1,5 masjid kita. Ruang tengahnya. Saya berbuka, bayangkan diundang dari Pekanbaru ceramah khotib Jumat di Masjid Sultan di Batu Haji, masjid besar. Kemudian dari sana maghribnya diajak berbuka. Ketika sampai berbuka saya diundang makan di rumahnya. Tidak banyak, bertiga orang. Saya, dia, kemudian ada takbir masjid satu. Datang berbuka, dihidangkan, Masya Allah. Saya tahu tempat duduk yang saya duduki itu mahal-mahal. Meja yang kami gunakan itu makan besar, meja mahal, tidak mungkin murah. Tapi Bapak Ibu tahu tidak apa yang dihidangkan yang makan? Orang kaya Pak rupanya makan tidak banyak. Anu 3 mangkuk aja. Buah paling ujung. Mangkok pertama nasi, mangkok kedua sup ayam, mangkok ketiga ikan kering sama tawung digoreng pakai labu merah. Coba ya kan Ustaz dari Pekanbaru diundang makan itu. Rupanya orang kaya tidak banyak makan, yang paling banyak makan ngomong bangsa berlawak. Coba bayangkan mereka itu, maka saya katakan tidak bisa kita menyamarasakan rasa orang miskin ketika kita berpuasa. Orang miskin pada sholat subuh dia menahan sampai nanti mendekati maghrib dia tetap menahan. Belum tentu orang miskin makan, belum tentu orang miskin punya uang. Tapi kita ketika akan datang waktu berbuka, lihat meja makan kita 10 dimensi. Pak Wan di situ, Soles di situ, Salalalu di situ, Pical di situ, Estoger di situ, Cappuccino di situ, apa? 10 dimensi. Maka betul kata ulama, begitu tega kalian, begitu tega kalian, tidak pernah kalian kasihani, kalian biarkan lote kalian basi, kalian biarkan Salalalu kalian tak termakan, kalian biarkan air minum kalian tertumpah, kalian biarkan makanan kalian hingga tak bisa lagi dimakan menjelang sahur, daripada kalian berikan makan ini kepada orang miskin untuk mereka berbuka. Maka mohon maaf, nah tengok nafsu kita, tengok Ramadan, tengok habis berbuka belum nampak, tengok habis sahur. Yang paling nampak kali tengok nanti habis sahur, ibu-ibu cuci piring berapa banyak makanan yang terbuang. Apakah ini ending yang mau dicapai? Tidak. Ending yang mau dicapai ketika Ramadan ini apa? Bapak Ibu silakan puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan siang hari, istri tak di rumah, anak tak di rumah, mungkin suami tak di rumah. Bapak Ibu boleh ambil makanan dari mana? Ambil handphone, pesan aplikasi namanya GoFood. Dalam GoFood itu Gojek, pesan
mau Kentucky Fried Chicken pakai kuning boleh, mau Indomie campur anu boleh. Bapak masak di dapur, tutup pintu rumah, tak ada yang tahu. Pak RT tak tahu, Pak RW tak tahu, istri tak tahu, anak tak tahu. Bapak ibu boleh puasa Ramadan, bermakan pada siang Ramadan, boleh. Bapak ibu boleh minum di rumah pada puasa Ramadan, boleh. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena pertama kita takut Allah murka, yang kedua kita takut Allah memperhatikan kita, yang ketiga kita takut puasa Ramadan kita rusak. Perasaan takut itu yang mau kita bawa nanti di luar Ramadan. Takut kita Allah murka, takut kita Allah sedang mengamati kita, takut Allah sedang mengawasi kita. Perasaan itu yang mau kita bawa nanti ketika keluar Ramadan. Jadi kita belajar ta'amil miskin, belajar memberi makan orang miskin, belajar membantu orang. Maka ibadah puasa ini Pak, bukan ibadah individual. Saya tak takjub dan saya tak dan saya tidak bahasanya kagum. Saya tidak akan kagum melihat ada orang beribadah di masjid 5 waktu di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian dia baca Quran siang hari, wadai wajus. Kemudian malam hari, wadai wajus. Kemudian dia sibuk beramal hanya sebatas ibadah individual. Saya tidak kagum. Karena Ramadan bukan hanya mengajarkan ibadah individual, tapi juga mengajarkan ibadah sosial. Ramadan mengajarkan ibadah sosial, bukan hanya sebatas individual. Sudah pernah saya sampaikan, suatu ketika Ali bin Abi Thalib berada dalam rumah berpuasa, ba'da sholat asar, dia duduk bersama istrinya Fatimah. Apa kata Ali sedang bercerita dengan Fatimah? Sedang asik bercerita, datang satu orang tetangga yang miskin. Apa kata tetangganya? Wahai Ali, berikan sama kami 1 piring gandum. Sudah 3 hari kami tak makan di rumah. Kata Ali, wahai Fatimah, panggil, ambil gandum di belakang. Kata Fatimah, babisi ya, bang, gandum itu tinggal sepiring, ya udah bang. Bini awak sama di Fatimah bang. Jadi kalau ditipu orang minta ditipu mah, ditipu segentek bagian dong, sama. Kata Fatimah, bang, gandum ini tinggal 1 piring untuk kita berbuka, tidak ada lagi gandum yang lain. Kata Ali, ambil saja, ambil. Maka laki-laki yang cerdas Pak, indah kata bini, iyo kata. Jadi gue itu kata bini kadang-kadang bawa banyak, indah kata bini, iyo kata. Kata Fatimah, bang, 1 piring ini gandum lagi bang, 1 piring ini lagi, tidak ada lagi makanan untuk berbuka. Kata Ali, ambil. Dia ambil 1 piring, berikan dengan dia, diberikan. Ketika diberikan, tetangganya pergi membawa 1 piring gandum. Ketika tetangganya pergi, Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam kamar, kemudian menangis. Apa kata Ali? Ali menangis. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, kenapa kau menangis? Apakah kau menyesal memberikan 1 piring gandum satu-satunya makanan untuk kita berbuka? Apakah kau menyesal karena tidak ada lagi makanan yang kita makan nanti berbuka puasa? Apakah kau menyesal karena kehilangan makanan ini? Kata Ali, wahai Fatimah binti Rasulullah, dengarkan aku tidak pernah menyesal tidak ada makanan untuk berbuka. Aku tidak pernah menyesal kehilangan 1 piring gandum untuk makan berbuka nantinya. Tapi yang aku sesalkan hanya satu, kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita? Mestinya kita yang lebih dulu tahu keadaan mereka. La ilaha illallah. Ini kapan kita tahu keadaan kita, kawan saudara masyarakat kita miskin? Maka oleh karena itu, Ramadan mengajarkan kita bukan ibadah individual yang kata Pak Arifin tergantung dia, tidak. Tapi juga mengajarkan ibadah sosial. Peka. Karena angka orang kaya makin berkurang, maka angka orang miskin hari ini makin bertambah. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi malam kami sampaikan 2 sama Pak RW, sibuk bercerita dan sebagainya. Orang miskin semiskin orang Pak, dia punya harga diri.
Semiskin-miskin orang dia punya harga diri. Dia tak mau disebut miskin. Dia tak akan mengemis meminta sesuatu untuk memberi makan anaknya. Dia tak akan mengemis meminta tentaranya untuk menyenangkan anaknya. Semiskin-miskin orang miskin, dia punya harga diri. Sampai hati kita biarkan makanan berbuka basi, kita biarkan makanan di rumah tersisa, kita biarkan makanan di rumah sahur terbuang, daripada harus memberi kepada orang-orang fukara, orang sakit atau orang-orang yang lemah yang ada di lingkungan kita. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Dalam satu hadis dikatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Hadis lain bercerita, tidak beriman kalian, tidak beriman kalian, tidak beriman kalian. Kalian yang makan kenyang sementara tetangga kalian kelaparan dan kalian tahu dengan keadaan seperti ini. Tidak akan beriman. Maka sekarang masalah mulai makan bekor dan belum makan nasi sore. Ukuran dimakan dia Pak. Batigo dia makan tigo salah jam 10 dah. Badu rumah cik curi pinjam pinjam cik bagi lu. Dan cik dah kena bila. Percaya. Sampai nanti ketika habis tarawih, kemudian masuk sahur, dan ada lagi makanan yang tersisa di tempat dapur pencucian piring. Baru nanti kita dapat ending. Maka bukan hanya sebatas memberi orang miskin, tapi juga membantu orang-orang yang sedang memerlukan. Apakah itu infak, apakah itu sedekah dan lain sebagainya. Ini maaf saya cerita. Di UIN Suska, tempat saya bertugas, tahun 2016 ada kejadian. Kejadiannya pegawai UIN Suska dirampok dalam komplek, masuk dalam Pekanbaru Pos. Ketika itu tanggal 2 kalau pegawai golongan 2 itu biasanya tidak mengambil gaji lewat ATM, tapi pakai amplas tulis tanda tangan golongan 2. Yang golongan 3 biasanya masuk ATM. Pegawai ini golongan 2, dia pergi tanggal 2 mengambil gaji di lantai 3 bagian keuangan. Ketika habis ngambil gaji, dapat gaji paling-paling golongan 2 gajinya lebih kurang sekitar masa kerja sudah lama, bapak sudah tua, sekitar hampir 3 juta lebih, 34, 33, 36 bawa amplop. Turun dari lantai 3 ke lantai 2. Sampai di lantai 2 Pak, ketemu sama kawan kantor dulu. Kawan kantor kok Nio minjam piti. Kawan kok berani sabar lo, berani mengutang sabar membayar. Sampai di tangga ketemu, assalamualaikum bang, waalaikumsalam, apa bang gaji bang? Ada bang bisa kamu pinjam piti bang? Kan nggak ada gaji, orang baru gaji 2 juta, cuman bang pinjam ini dia mudah melahirkan, atau dokter nggak bisa normal, mesti sesar operasi. Deposit pinjam minimal 10 juta bang. Pinjam tigo yang bang, pinjam dari rumah. Dan kata apa asuran ibu bang jauh. Dan dari bawa gaji, piti itu makan anak bini. Dan kawan meminjam kok berani sabar, berani utang sabar lagi. Ragu di hatinya, tapi mau tak mau kena kawan dulu dikasih amplop. Ya, pinjam lah. Hati yang punya orang ini gelisah, enggak apa, karena dibawa ke dalam rumah. Akhirnya dia turun karena dia golongan 2. Dia jarang menggunakan kendaraan ke kampus, dia pakai oplet. Naik simpang depan gerbang, naik oplet. Sampai naik oplet Pak, itu yang kejadian di Padang. Dirampok di simpang Kupang. Jadi dalam oplet itu rupanya ada jambret, ada copet, ada rampok 3 orang. Seluruh yang dalam oplet tadi, seluruh keluarkan uang. Ada yang ambil handphone, uang, ATM, semuanya. Bapak ini minta oleh Pak, dompet, dikeluarkan dompet. Dalam dompet itu ada 1.000 rupiah. Dan kata perampok, jangan gua ditilang. Kenapa perampok dikesal di dompet lagi Bapak? Diam saja Bapak. Ketika selesai besok paginya diceritakan kisah ini dengan kami. Subhanallah, dia
kok habis semua handphone penumpang termasuk uang Rp1.000 dalam dompetnya. Rupanya besok siang kawan yang pinjam uang semalam datang. Assalamualaikum, salam bang. Saya tak jadi pinjam uang bang. Kebetulan mertua saya datang. Alhamdulillah mertua saya bawa uang. Ini saya kembalikan uang pinjaman semalam dalam amplop utuh. Begitu cara Allah nak menyelamatkan uang gaji ini. Begitu cara Allah nak menjalankan agar selamat uang ini. Kalau sempat yang punya uang tadi tidak mau meminjamkan, maka uang itu akan habis diambil perampok. Tapi begitu cara Allah menjalankan agar selamat uang gaji. Tapi kenapa Pak kok setengah tidak ikhlas? Akan tetap pendek sekali. Jadi cara Allah untuk menyelesaikan. Maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami bagaimana keutamaan orang-orang yang membantu orang lain. Kata Nabi, Pak, banyak hadis keutamaan orang-orang yang meringankan beban orang lain. Suatu ketika Rasulullah ada yang mengatakan kisah di Israel ini, ada yang mengatakan kisah ini hadis Hasan bin Waini. Karena kebetulan Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab apa kata Nabi. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang beribadah kepada Allah. Datang satu orang hambanya, umat Nabi Musa Bani Israel. Wahai Musa, kami sudah bertahun-tahun hidup, ratusan tahun, tak pernah merasakan senang, tak pernah merasakan jadi orang kaya. Mintalah kepada Allah Musa agar Allah jadikan kami orang kaya, walaupun hanya 2 hari saja. Kata Allah, kata Musa, baik, aku minta kepada Allah. Maka diminta oleh Musa, ada hamba aku minta jadi orang kaya 2 hari saja. Maka Allah katakan Musa, wahai Musa, aku terima, aku jadikan dia orang kaya selama 2 hari. Hari ketiga aku balikkan kondisinya seperti semula. Maka disampaikan Musa, wahai hambaku, Allah terima keinginanmu, Allah jadikan kamu orang kaya selama 2 hari. Hari ketiga kamu akan kembali hidup seperti semula. Umat Nabi Musa senangnya bukan main, dia musyawarah dengan istrinya. Jam 1 jam pertama, 1 jam kedua berdatangan berdatangan kekayaan dari mana saja, sehingga orang tua satu keluarga ini telah menjadi kaya. Apa kata suaminya? Awal terjadi kaya oleh Allah 2 hari. Maka 2 hari ini gunakan sebaik-baiknya. Hari ketiga kita akan kembali hidup istri. Maka suami istri ini berlomba-lomba menjadikan semua hartanya, dia kumpulkan barang-barang, dia kumpulkan makanan pokok, dia beri makan semua orang miskin sampai hartanya itu habis. Datang lagi beli, habis. Datang lagi beli, habis. Masuk hari yang kedua, datang lagi harta, dibagi lagi, habis. Kemudian masuk hari ketiga, harta makin bertambah banyak, bukan tambah kurang, tambah banyak. Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau berjanji bahwa engkau akan berikan kekayaan kepadanya hanya 2 hari? Engkau hari yang ketiga, ya Allah. Kami lihat tambah banyak harta kekayaannya, bukan kembali seperti semula. Kata Allah, ini Islam yaitu. Kata Allah, sungguh Musa, aku malu kepada hambaku. Aku berikan dia rezeki yang sedikit dari aku kepadanya, dia berikan rezeki yang banyak
karakter bangsa kita, karakter orang kita, karakter otak kepala kita. Terkadang perasaan miskin itu menjadi kebanggaan. Jadi ada hari ini karakter kita, Pak, orang bangga jadi orang miskin. Apa buktinya bangga? Nanti kita lihat pas pembagian zakat fitrah. Tak dapet cie, yang udah dapet cie, dan kantor dapet meleset pengurus ini. Tahun patang dia dapet tahun ini tidak dapet, bangga menjadi orang miskin. Kita harus bangga. Tahun lalu kita menerima zakat, tahun ini kita membayarkan zakat tidak lagi menerima. Ini mental kita mau bangga jadi orang miskin. Dianggap miskin itu prestasi banget. Dikatakan kita. Maka kita belajar terawih miskin, belajar menerimakan orang miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 4. T yang keempat. Hari jam 5.59. Waktu surut jam berapa kali? Hah? Allah. Ini 65, 67, dan tanya kocok juga anak 30. Baik. Waktu suruh itu kan artinya terbit. Jadi kalau saya buat garis grafikasinya, ini waktu ini matahari terbit. Jadi suruh itu mulai terbit. Ini bulan mulai terbit. Maka ketika mulai terbit kita dalam sholat. 6:22 sudah mulai suruh. Baru nanti sepenggalan, seujung ombak, baru kita mulai suruh. Tapi saat suruh ini ada lagi untuk Isra ini, sholat Isra ini. Ini punya 3 syarat. Tidak bisa di rumah ibu Isra 2 rakaat, tidak bisa. Karena syarat daripada sholat sunat Isra itu pahalanya. Maaf, sholat sunat Isra itu sholat sunat duha di awal waktu. Pahalanya berbeda-beda karena duha ini ada 3 waktu di pertengahan dan di akhir. Salah satu dari Isra ini adalah sholat sunat duha di awal waktu. Pahalanya apa? Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, kemudian dia duduk sebentar berzikir kepada Allah, berzikirkah, baca Qur'ankah, dengan ceramahkah, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya semisal haji dan umroh sempurna. Misalnya itu sholat berjamaah di masjid, duduk berzikir kepada Allah, kemudian sholat 2 rakaat baru. Tapi kalau tidak di masjid, di rumah, kemudian lolok jam 9 masuk Isra, tidak masuk Isra. Jadi 3 syaratnya: berjamaah ke masjid, duduk sebentar, i'tikaf berzikir kepada Allah. Yang ketiga, baru dia laksanakan sholat 2 rakaat. Baik, selesai. Yang kelima, T yang kelima. Apa itu yang kelima? T yang kelima yang mesti amalan mesti dibuat. Taati kedua orang tua. T yang kelima, taati kedua orang tua. Karena orientasi orang tua ini orientasi amal kita ini diterima atau tidak. Orientasinya amal kita ini diterima Allah atau tidak. Jangan-jangan amal kita ini tertolak. Ini korelasinya. Taati kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Tuhan telah mengatakan, sembahlah Allah dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Allah, orang tua satu level yang sama. Satu level yang sama. Kata Ustaz Mustafa, orang tua kita sama seperti Quran dulu. Dibaca tak terbaca, dibuang terdosa. Ada 3 yang mudah daripada orang tua. Dulu saya tak percaya. Kenapa? Karena saya belum nikah. Saya bilang, masa ya, setelah punya nikah, nggak punya anak, iya. Rupo baru terasa. Orang tua makin tua, makin peko. Tak sampai anak tibo, hatinya tak ketek. Kemudian orang tua ini kalau tidak ada agama, angan-angan dan cinta dunianya banyak. 3 yang mudah pada orang yang tua. Maka dari itu orang tua ini pada posisi apa posisinya? Ulama kita mengatakan orang tua lah, Pak Bu, maaf, posisinya tak pernah salah. Sama yang waktu lihat dulu
senior tak pernah salah. Yang kedua, kalau senior salah, kembali pasal pertama, senior tak pernah salah. Orang tua sama Pak, orang tua tak pernah salah. Apa buktinya Ustaz? Gampang. Subuh hari dibangunkan oleh ibu, nak bangun, sholat subuh, ia bangun. Pergilah ibu sama anak ke kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi, tersimpak di anakku ember, bocah. Apa kau malu? Gak mau tak. Tengok aku buka ember pakai bodi yang malu. Besok subuh jago lagi. Nak sampai subuh dia lah sama-sama ke kamar mandi. Subuh kali ini gantian omak dengan menyipak ember. Apa kau malu? Dan itu akan kita rasakan. Orang yang masih gadis, yang masih muda, ridha Allah walidain, ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung murka orang tua. Hati-hati. Tapi ketika ibu sudah menikah jadi istri orang, kami sudah menikah jadi suami orang, maaf, maka kunci surga pada istri Allah titipkan pada suami. Kunci surga pada suami Allah titipkan kepada kedua orang tua kandung suaminya, terutama ibu kandungnya. Maka maaf, istri zalim, kata Rasul, istri zalim, istri yang melarang suaminya dekat dengan orang tua kandungnya, zalim. Jadi para ibu biarkan para suami mendekati ayah ibu kandungnya dalam rangka meminta kunci surga. Hari ini kita lucu, bini awak bercokak dengan oma awak. Awak ikut lebih oma awak. La ilaha illallah. Bagaimana mau masuk surga? Maka saya katakan sama istri saya, untuk alhamdulillah, saya tadi berlihat kalau saya ceramah, istri saya jangan sampai datang. Kenapa ceramah pertama orang paling suami hilang ilham? Maaf, saya bilang sama istri saya, Dek, kalau orang tua abang yang datang ke rumah, abang melayani, menyiapkan tempat tidur, abang siapkan makanan, abang beli buah, abang buat kesukaannya. Terus kalau orang tuanya, kalau orang tua adik datang, abang pergi dari rumah, abang tidur di masjid. Kok itu bang tidur? Kayak orang pernah mati. Kalau tidur di rumah itu kan sama siapa? Simpang tapi kadang jam 9 tadi blokir. Simpangnya nakal, bapak ibu nak keluar lah. Kalau ada nak keluar ini 4 jumbo dia. Batasan diberikan Allah. Maka karena itu kunci surga pada istri ada pada suami, kunci surga pada suami ada pada kedua orang tua kandungnya, terutama pada ibu kandungnya. Maka suami minta kunci surga dari mereka. Ini laki minta ke oma awak dan minta kunci surga ke bini. Kunci surga kita ada pada kedua orang tua kandung kita. Maka belajar untuk apa? Jangan-jangan kata Nabi, ini yang menjadi penyebab amal kita tertolak, amal kita tidak diterima Allah, amal kita tidak diterima dan semua amal kita tertolak di sisi Allah. Maka kita belajar untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah pun bergantung dengan murka orang tua. Allah ridha, orang tua ridha. Allah murka, orang tua murka. Apa gunanya banyak harta? Apa gunanya kaya raya? Sementara Allah murka dalam kehidupan kita. Maka belajar Pak, walaupun protokol kesehatannya oke kayak orangnya, karena informasi yang saya dapatkan sesuai dengan peraturan pendukung dari adendum tanggal 6 ini dilarang mudik total, seluruh akses diblokir. Tadi ngomong sama Pak
bata di simpang PLTA di mana? Sebelum jembatan Duo. Posko di tengah jalan, ada jalur-jalur tikus, tidak pastikan tidak ada lagi. Berapa personil Pak? 97 personil polisi dan brimob dan PSA di Kuancing Tanjung Palu. Dapat informasi semalam 81 orang. Standby semua jalur tikus tanggal 6. Sebelum tanggal 6 penyekatan ada dulu aturan tadi. Karena saya belum pulang dari Batam, makanya saya dari Batam tak pakai pesawat, pakai kapal. Kenapa pesawat luar biasa? Bukan hanya pakai swab rapid antigen, tapi pakai noise, pakai rapid swab langsung diasok di bandara. Ompen asal terjangkit langsung karantina. Dikala setiap hari masuk 97 orang. Seringnya itu kayak untuk main-mainan tutup tiap hari. Karantina. Jadi kalau tidak ada corona saudara jalan gimana? Apalagi tidak ada ini. Kalau mereka ayah yang datang mereka, kalau tak sempat datang telepon mereka, hubungi mereka, video call mereka yang sudah meninggal ziarah ibu dan doakan mereka demi Allah. Ayah ibu kita tak butuh harta kita, dia tak butuh uang kita, dia tak tahu kita di pegawai negeri golongan 3A, 3B, 3C, eselon 1, eselon 2, eselon 3. Ayah ibu kita tak tahu dan tak mau tahu kita di anaknya. Yang dia tahu kita di anaknya. Apa yang membuat kita berharap untuk membahagiakan mereka? Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi orang hari ini Pak, punya rumah, punya bini, punya anak, punya kerojo. Kita punya uang hari ini, punya uang, punya harta, punya pekerjaan, punya rumah, punya sawit, punya harta, punya rumah petak. Bukan karena sarjana kita, bukan karena S1, S2, S3, bukan karena otak kita, bukan hebatnya kita. Kita jadi orang hari ini yang karena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang tak pandai tulis baca di kampung sana. Tahun yang lalu ketika pas corona musim, saya ceramah di Masjid Air Tiris, khutbah Idul Fitri. Habis khutbah, selesai doa. Alhamdulillah, saya dan seluruh jamaah nangis. Habis nangis, saya masuk mobil. Ketika masuk mobil, datang ibu-ibu. Paling-paling ibu ini umurnya 65-70 tahun. Datang dia langsung dipegangnya tangan saya. Karena ibu umur 75 dan tumbuh di peluknya saya biarkan saja. Dia nangis, saya nangis. Apa katanya? Ustaz, saya mau tanya. Tanya apa? Apa katanya? Ustaz, kenal tak dengan anak saya? Saya bilang, siapa anak ibu? Fulan bin Fulana. Kaget saya mendengar nama itu. Kenapa? Saya kenal yang disebutnya anaknya itu adalah salah satu imam besar di masjid besar yang ada di Pekanbaru. Hafiz Quran 30 juz. Saya bilang, ada apa? Ustaz, itu anak kandung saya, anak yang paling kecil. Kalau Ustaz jumpa dengan dia nanti, sampaikan salam saya. Sudah 10 tahun dia tak tengok saya. La ilaha illallah. Apa dia katakan? Kalau dia pulang tak bawa uang, kalau dia pulang tak bawa THR, kalau dia pulang tak bawa makanan untuk saya, tak ada masalah Ustaz. Dia pulang pakai baju satu dari saya. Dia bawa kerinduannya jumpa dengan saya. Demi Allah Ustaz, demi Allah. Kerinduan itulah yang menjadi kado terindah yang pernah saya dapatkan sampai saya mati nanti. Ayah ibu kita tak butuh harta kita, dia butuh kita. Apa yang membuat kita jarang untuk menjemput mereka? Ini bukan berarti menjemput kita menerobos protokol kesehatan, enggak. Dan polisi lebih Ustaz polisi terobos karena penjago. Tapi begitulah memuliakan. Kalau tidak bisa membahagiakan ayah dan ibu kita, jangan pernah menyusahkan mereka. Kalau tidak bisa kita membuat mereka tertawa, jangan pernah mereka membuat menangis. Ingat, satu tetesan air mata ayah ibu keluar di pipinya, tersakiti hatinya dengan lisan, dengan tingkah laku kita. Jatuh air mata itu di muka bumi. Demi Allah, anaknya walaupun tahajud setiap malam, walaupun duha setiap pagi, anak yang seperti ini yang akan masuk surga, haram surga pun Allah haramkan baginya. Orang tua kita buat baik dengan mereka. Maka sekarang boleh janji, ya Allah, kami akan lagi membuat air mata ayah dan ibu kami. Maka bahagiakan mereka di sisa-sisa umur mereka. Pulang. Jangan kalian sakit
Kapan keberkahan satu orang hamba itu tercabut setengah? Ketika salah satu di antara ayah dan ibu kalian meninggal dunia, maka tercabutlah setengah keberkahan hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita belajar bersyukur orang tua bisa diberikan baru. Yang dari kampung bisa terjangkau dengan peraturan pemerintah. Kalau saya tidak salah, mudik antar kabupaten dalam satu provinsi diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan mudik lintas provinsi. Dan buat mereka, senangkan hati mereka. Untuk apa? Agar puasa kita diterima Allah, agar Ramadan kita berkah. Jika tidak, puasa kita boleh jadi tidak akan diterima Allah. Boleh jadi ibadah kita tertolak di sisi Allah. Maka kita belajar setiap kita hari, laki-laki, perempuan, semuanya belajar. Kita sholat panjang-panjang, tahajud panjang-panjang, tarawih panjang-panjang, baca Quran panjang-panjang. Ada di antara kita hari ini, maaf, yang tahajudnya 10 rakaat setiap malam, duhanya 12 rakaat setiap pagi, bacanya Qurannya one juz, satu hari 1 juz. Istrinya pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai burdah, pakai nikob, pakai cadar. Ada suaminya menjaga sholat di waktu di masjid. Kemudian anak-anaknya masuk pondok pesantren hafizah. Di rumah itu puasa Senin Kamis. Luar biasa amal satu keluarga. Tapi sudah bertahun-tahun dia tak tahu ayah ibunya di mana. Sudah 9 tahun dia tak tengok ayah ibunya. Sudah bertahun-tahun dia bermusuhan dengan ayah ibunya. Sudah berbulan-bulan dia tak bertegur sapa dengan ayah ibunya. Demi Allah, anak yang seperti ini seluruh amalnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar agar amal kita yang sedikit diterima Allah. Jika tidak, sudah amal sedikit tidak diterima Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan yang ke-16. Nanti malam zuhur masih ada kesempatan, masih karena 10 hari yang pertama rahmat sudah kita lewati. 10 hari yang kedua ampunan. Rugi orang dapat ampunan, kita tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin sampaikan pesan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum Ramadan yang terbaik buat kehidupan kita. Sekali lagi saya ingin sampaikan buat kita bersama, jadikan Ramadan yang terbaik buat kita. Bukan hanya buat ayah dan ibu kita, bukan hanya buat kedua orang tua kita, tapi Ramadan yang terbaik. Dan kita ini akan mendapatkan ampunan Ramadan pada tahun ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah siapkan sarana ampunan yang begitu banyak. Kedua, saya sampaikan pesan buat kita bersama. Demi Allah, jaga ini. Jika ini kita jaga, keberkahan akan datang. Bapak Ibu pegang telinga saya, potong telinga saya. Lihat saja orang-orang yang melantarkan ayah ibunya, yang tak berbuat baik dengan ayah ibunya, yang tak bertegur sapa dengan ayah ibunya, yang tak pandai menghormati ayah ibunya. Potong telinga saya. Hidup mereka tidak akan berkah sampai hari kiamat. Tidak akan berkah. Percaya? Maka bisa kita kalau hidup sudah mulai tidak ada keberkahan, jaga hubungan dengan ayah dan ibu, kembali kepada orang tua kita, duduk bersama mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau sesaat kalian duduk bersama ayah dan ibu kalian, akan mendatangkan sakinah. Kenapa kalian tidak datang kepada mereka? Jikalau sesaat saja duduk bersama ayah ibu kalian, akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Allah, demi Allah, duduk bersama mereka karena itu kebutuhan keberkahan doa mereka. Terakhir, pesan Imam As-Syafi'i. Apa kata Imam As-Syafi'i? Tahu tidak manusia bodoh? Apa itu manusia bodoh? Manusia bodoh kalian tidak tahu, kata Imam Syafi'i. Apabila ayah dan ibu kalian bangun di tengah malam, dia berdoa kepada Allah untuk anaknya. Sekali cuma doanya seumur hidup. Sekali cuma doanya seumur hidup. Kata Imam Syafi'i, doa yang sekali tadi orang tua kepada anaknya, kata Imam As-Syafi'i, sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan anaknya berkah dunia akhirat. Hari ini berapa banyak doa ayah dan ibu kita, tapi tidak ada keberkahan buat hidup kita. Kenapa? Jangan-jangan hati mereka tersakiti. Terkadang bicara kita yang menyakiti
menjual tanah demi mengunjungi kita. Ayah ibu kita rela berhutang demi membantu kita. Ayah ibu kita rela miskin demi melihat kita. Tapi apa yang kita balas dengan mereka? Kita hitung-hitungan mengunjunginya, kita hitung-hitungan membantunya, kita hitung-hitungan menolongnya. Apakah pantas kita jadikan sebagai seorang anak? Oleh karena itu, ini bahwa kita bersama khusus buat saya menyampaikan kita yang hadir pada sore hari pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita bersama. Mulai ke depan kita akan tidak sia-siakan lagi 14 hari Ramadan ke depan. Demi Allah, checking final, ending. Orang yang gagal Ramadan ini demi Allah dia akan gagal. Orang yang akan dapat maghfirah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Lebih dari itu saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.